Baik, eh, selamat sore semuanya. Selamat sore. Sore. Saya Surya Gemilang dari kelompok 5 akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama ada Ikhwan Febriansyah, yang kedua ada Daud Crespo, yang ketiga ada Nizar Panjaitan, dan yang terakhir ada Ira Handayani. Baik, di sini saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Ikhwan, yaitu Pancasila adalah sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK. Seperti yang kita lihat di zaman sekarang, pengembangan IPTEK itu sangat cepat dan pesat. Pengaruhnya pun semakin banyak. Sebagai contoh, kasusnya adalah hate speech di medsos yang tidak disikapi dengan bijak. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menyikapi kasus tersebut? Baik, terima kasih pada Gemi atas pertanyaannya. Jadi menurut saya tentang hate speech atau ucapan kebencian itu menurut saya boleh saja. Tetapi di sini kita bisa melihat dari kondisi dan situasi ya. Menurut saya lebih alangkah baiknya itu disampaikan lewat laman pribadi atau lewat jaringan pribadi antara berdua saja. Itu bisa membuat orang yang kita beritahu itu dia bisa lebih baik memperbaiki dirinya. Tapi kalau kita lihat di ucapan kebencian yang di laman umum, di status Facebook misalnya, itu menurut saya tidak tepat. Karena dari yang dia sampaikan, yang dia singgung itu satu orang, tetapi efeknya itu bisa ke orang-orang lainnya. Menimbulkan efek yang terlalu besar menurut saya. Jadi itu tidak cocok untuk di tempat umum. Situ aja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ikhwan telah menjawab pertanyaannya. Sekarang saya ingin bertanya kepada Kas Nizar, yaitu apa dampak dari pengembangan IPTEK jika kita tidak mendalami dasar nilai Pancasila dan lebih banyak ke dampak negatif atau positifnya? Jelaskan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Surya Gemilang. Nah, sebagaimana kita tahu ya, bahwa Pancasila itu mampu menyesuaikan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa kita sebut dengan IPTEK dengan tetap memperhatikan dinamika aspirasi masyarakat. Nah, kalau menurut saya itu dampak dari IPTEK ini sebenarnya banyak di hal positif. Tapi sebagaimana kita lihat di berita, di TV maupun dari handphone, itu banyak sekali dampak negatifnya. Seperti anak-anak yang sudah mulai menggunakan smartphone sehingga merusak mata, malas belajar. Apalagi di zaman sekarang ini, apalagi generasi kita, kita sudah mulai belajar daring semenjak ada corona ya kan. Jadi anak-anak dari SD, mulai dari balita pun sudah menggunakan smartphone. Jadi banyak dampak-dampak negatif yang terjadi dari perkembangan IPTEK di zaman sekarang ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada Ira Handayani, yaitu pengembangan IPTEK tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan dan diciptakan, tetapi juga mempertimbangkan akibatnya bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Sebutkan contoh IPTEK yang mempertimbangkan akibat bagi manusia dan lingkungan.
Apa saja pertimbangan tersebut? Baik, ya jawabannya itu akibat adanya iptek bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama itu contohnya mengenai perubahan tata nilai. Nah, maksud dari kata ini berbagai penemuan teknologi telah membawa perubahan yang mana begitu cepat dalam tata kehidupan masyarakat. Perubahan itu seperti cara orang bekerja, gaya hidup, dan tata nilai masyarakat. Nah, yang kedua adanya kesenjangan sosial. Nah, maksud dari kata contoh ini yaitu perkembangan industri dapat meningkatkan pendapatan dan membuat lapangan kerja, tetapi juga memunculkan kesenjangan sosial di masyarakat. Nah, munculnya kelompok masyarakat yang mana pemilik modal yang kaya bahkan menjadi konglomerat. Nah, tetapi juga ada kelompok masyarakat yang tidak memiliki keterampilan. Yang contoh yang ketiga yaitu merosot dan rusaknya lingkungan alam. Nah, maksud darinya yaitu akibat dari semakin meningkatnya jumlah penduduk dan penerapan iptek yang kurang bijaksana telah menimbulkan kemerosotan kualitas lingkungan. Nah, bahkan tidak hanya merosot, tetapi juga timbulnya kerusakan-kerusakan sistem lingkungan alam. Yang keempat yaitu kekhawatiran manusia terhadap persenjataan kimia dan nuklir. Nah, perkembangan iptek tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan persenjataan canggih, termasuk juga senjata kimia dan nuklir. Nah, hal ini dapat membahayakan kehidupan manusia karena adanya kemajuan sehingga manusia menggunakan senjata tersebut untuk kepentingan negara. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada Daud Crespo, yaitu peran besar apa dari Pancasila sehingga disebut sebagai dasar nilai pengembangan ilmu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi terlebih dahulu kita harus mengetahui bahwa Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan, yaitu artinya kelima Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Untuk itu, Pancasila sebagai paradigma ilmu penting sebagai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, iptek atau ilmu pengetahuan teknologi diperlukan dalam pengamalan nilai Pancasila sebagai pedoman dalam iptek agar kita tidak dapat terjebak dan tepat sasaran untuk mencapai tujuan bersama di bangsa kita ini. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan menurut pendapat saya. Terima kasih. Baik, silakan kepada anggota yang lain untuk melanjutkan memberikan pertanyaan. Ada yang ingin mengacungkan dirinya? Izin moderator, baik, saya akan membuat sebuah pertanyaan. Yang pertama yaitu kepada Saudara Surya. Yang pertama, sejarah Pancasila telah mengalami proses yang sangat panjang dan proses perumusan sampai dengan proses penetapannya sebagai dasar negara. Nah, di dalam ini jelaskan letak persamaan dan perbedaan konsep rumus dasar negara yang diajukan oleh Profesor Muhammad Yamin, Profesor Surpomo, dan Irsyad Karno yang disampaikan pada sidang BPU PPKI. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ira Handayani. Yang pertama itu dari segi persamaannya terlebih dahulu. Yang pertama, dari tujuannya terdapat persamaan di antara rumusan dasar, yaitu memiliki tujuan sebagai dasar hukum dalam sistem pemerintahan dan ketaatan negara Indonesia. Yang kedua, usulan dasar negara sama-sama terdapat pada ketuhanan dalam setiap rumusannya. Letak perbedaannya itu yang pertama dapat kita temukan pada cara-cara para tokoh bangsa dalam memaknai Pancasila tersebut. Misalnya pada Muhammad Yamin, berpandang bahwa Pancasila merupakan 5 dasar yang menjadi panduan aturan atas perilaku manusia yang baik.
Sedangkan Insinyur Soekarno melihat Pancasila sebagai jiwa dari seluruh rakyat Indonesia yang telah lama tumbuh dalam masyarakat Indonesia dan menjadi falsafah hidup bangsa. Dan Profesor Supomo melihat Pancasila sebagai sistem negara yang dipandangnya cukup ideal. Ia berpendapat bahwa negara Indonesia adalah satu kesatuan antara pimpinan dan rakyatnya yang tidak memihak, tidak mengenal dominasi mayoritas dan juga tidak mengenal tironi minoritas. Baik, terima kasih. Baik, pertanyaan yang kedua pada saudari Nijar, yaitu jelaskan argumen dan tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam sebagai ideologi negara dan jelaskan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ira. Dinamika dan tantangan Pancasila sangat berkaitan dengan dinamika kehidupan perjalanan masyarakat. Yang bangsa Indonesia tidak bisa terlepas dari dinamika kehidupan yang bersifat internal maupun eksternal. Nah, hal ini dapat kita ketahui dari sejarah perjalanan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, ideologi nasional, serta sumber dari segala sumber hukum negara yang diwarnai oleh berbagai konsepsi tentang bagaimana upaya guna mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Oleh karena itu, sebagai ideologi terbuka dan konsep falsifikalisme, Pancasila selalu dihadapkan dengan adanya ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Nah, pendidikan Pancasila, terutama bagi kalangan generasi muda, terutama kita mahasiswa, merupakan sesuatu langkah yang sangat penting untuk dilakukan. Mengingat para pahlawan yang dahulu yang telah berhasil mewujudkan cita-cita untuk memerdekakan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara itu di sini saya dapat menemukan dua jawaban. Yang pertama itu urgensi untuk agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai dari sila pertama sampai dengan nilai sila kelima. Dan yang kedua itu urgensi Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, yaitu agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Yang ketiga yaitu pertanyaannya pada saudara Iwan, yang mana jelaskan konteks Pancasila sebagai bagian dari etika politik bangsa Indonesia dan apa pentingnya sistem etika yang diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, terima kasih pertanyaannya. Sebelumnya saya minta maaf, saya matikan kamera karena sinyal ya kurang bagus. Jadi untuk menjawab pertanyaannya, tujuan dari etika politik itu ada dibagi tiga. Dari yang saya baca itu, yang pertama agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan asas legalitas. Yang kedua itu agar lebih demokratis. Yang ketiga, agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip moral atau disebut legitimasi moral. Baik, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Yang keempat yaitu pertanyaan kepada saudara Krispo, yang mana jelaskan aktualisasi etika politik yang sesuai dengan nilai Pancasila. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan Kak Ira. Pancasila merupakan dasar etika politik bagi bangsa Indonesia. Hal ini mengandung pengertian nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi sumber etika politik yang harus selalu mewarnai, diamalkan dalam kehidupan politik bangsa Indonesia, baik rakyat ataupun penguasa. Oleh karena itu, dapat dikatakan kehidupan politik yang meliputi kegiatan politik dianggap etis,
Jika selalu berpijak pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh umat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta ditunjukkan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai asas legalitas atau legitimasi hukum, yaitu dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku, disahkan dan dijadikan secara demokratis atau legitimasi demokratis, dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral atau legitimasi moral. Oke, baik. Sekian jawaban dari saya. Baiklah, selanjutnya saya akan mencoba untuk memberikan pertanyaan kepada teman-teman. Di sini saya akan bertanya tentang materi kita Pancasila sebagai sistem filsafat di Indonesia. Pertanyaan yang pertama yaitu untuk Ira. Berikanlah penjelasan Anda tentang urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Baik, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Nah, filsafat ini menjelaskan yang memiliki beberapa makna. Yang pertama yaitu agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Nah, yang kedua, agar dapat dijabarkannya lebih lanjut sebagai menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Dan yang ketiga itu agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkutan paut dengan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Nah, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya yaitu kepada Daud. Bagaimana cara merumuskan Pancasila sebagai sistem filsafat di dunia pendidikan? Baik, saya akan menjawabnya. Ya, Pancasila sebagai filsafat pendidikan mempunyai peran penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan suatu bangsa. Untuk itu, pendidikan diusahakan dan diselenggarakan oleh pemerintah dalam suatu sistem pendidikan nasional. Menurut Aristoteles, tujuan pendidikan sama dengan tujuan didirikannya suatu negara. Demikian pula dengan tujuan negara Republik Indonesia. Di dalam pembukaan UUD 1945 ada 4 tujuan negara yang salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan filsafat pendidikan nasional yang diturunkan dari nilai-nilai Pancasila yang berfungsi yang pertama untuk pemberian pedoman dan merangkum berbagai sistem dan ajaran didikan dari luar setelah diintegrasikan dalam sistem pendidikan nasional itu tersebut. Baik, itu yang bisa saya berikan tanggapan atau jawaban saya. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya yaitu kepada Surya. Apa dasar hukum Pancasila sebagai sistem filsafat di Indonesia? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Dasar hukum Pancasila sebagai filsafat tertera pada TEP MPR nomor 1/MPR/2003 yang di dalamnya menjelaskan tentang sila pertama yang dilambangkan oleh bintang, menjelaskan tentang bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua yang dilambangkan oleh rantai menjelaskan bahwa mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sila yang ketiga dilambangkan oleh pohon beringin, yaitu mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Sila keempat dilambangkan oleh kepala banteng,
yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Dan sila yang kelima itu dilambangkan oleh padi dan kapas, yaitu mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih atas jawabannya. Dan selanjutnya pertanyaan yang terakhir dari saya untuk Ihwan. Bagaimana sih sejarah Pancasila dijadikan sistem filsafat di Indonesia? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi pengertian filsafat yang saya temukan yaitu artinya cinta akan kebijaksanaan atau love of wisdom. Jadi dulu yang merumuskan Pancasila itu ada 3 tokoh, yaitu Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan I.R. Soekarno. Nah, jadi tokoh tersebut itu memikirkan dan membuat suatu produk dari filsafat yang terkandung dalam keluhuran budaya bangsa Indonesia. Ya, sekian dari pendapat saya. Terima kasih telah menjawab pertanyaan dari saya. Baik, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama kepada Ira. Saya ingin bertanya kepada Ira, jelaskan peranan Pancasila sebagai ideologi Republik Indonesia. Baik, peranan Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Yang pertama yaitu memperkokoh persatuan bangsa, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Nah, yang kedua, mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuan dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Nah, yang ketiga, memelihara dan mengembangkan identitas bangsa Indonesia dan mendorong dalam pembentukan karakter yang mana berdasarkan Pancasila. Nah, yang keempat, menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Yang kedua, saya akan bertanya kepada Surya. Pancasila memiliki banyak fungsi. Salah satunya fungsi Pancasila yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum. Boleh dijelaskan maksudnya apa? Baik, saya akan menjelaskannya. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang 12/2011, yaitu Pancasila merupakan sumber segala dari sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dan pertanyaan ketiga yaitu mengapa dan pertanyaan ketiga untuk Ihwan. Mengapa untuk pengembangan ilmu harus berpatokan pada penerapan Pancasila? Baik, terima kasih. Jadi Pancasila di sini dapat dijadikan patokan bahwa ilmu yang dikembangkan itu tidak boleh sampai menghilangkan rasa nilai-nilai yang terkandung di Pancasila, seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan sifat-sifat lain yang terkandung di dalam Pancasila. Baik, sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dan
Terakhir, saya akan bertanya kepada Kak Nizar. Bagaimana cara menanamkan nilai-nilai Pancasila khususnya bagi para kaum muda yang seperti lebih mengkonsumsi tokoh asing? Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Daud Crispo. Menurut saya, sebaiknya kita itu memunculkan kesadaran dalam diri kita sendiri terlebih dahulu. Dan kita juga harus menanamkan nilai-nilai civil society. Karena di era sekarang ini, kita tidak bisa memungkiri dengan hal-hal yang berbau internasional. Maka dari itu, semua yang harus kita lakukan itu harus kita sadari dari hal-hal yang paling kecil. Terutama pendidikan kita yang utama itu kan dari orang tua. Jadi ada alangkah baiknya jika orang tua itu biasa mencontohkan hal-hal yang baik. Terutama karena ketika orang tua mencontohkan hal-hal yang baik, maka kita sebagai anaknya juga pasti akan mengikut perilaku tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dilanjutkan kepada Iwan untuk melanjutkan mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk pertanyaan pertama, ini saya tujukan kepada Kak Nizar. Apa sih manfaat kita mempelajari Pancasila? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Iwan. Kalau ditanya, apa sih manfaat kita belajar Pancasila? Menurut saya setiap orang itu manfaatnya bagi diri dia berbeda-beda. Tapi menurut saya manfaat belajar Pancasila ini sangat banyak. Terutama kita mampu dalam mengamalkan Pancasila dalam berbagai keadaan. Seperti kita mampu mewujudkan kehidupan yang bermoral, karena moral merupakan hal yang paling sulit diperoleh sehingga kita dapat mewujudkan kehidupan yang baik dalam kehidupan sehari-hari dengan cara menanamkan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila ini sangat penting khususnya untuk kita para generasi muda agar memiliki karakter yang unggul serta memiliki akhlak yang baik. Generasi muda sebagai penerus bangsa, kita diharapkan mampu untuk menanamkan makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, untuk si Surya, apa yang dimaksud Pancasila sebagai pedoman masyarakat? Baik. Pancasila pada hakikatnya adalah nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai adat kebudayaan, dan nilai religi yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia karena berasal dari pandangan hidup masyarakat. Pancasila merupakan kepribadian bangsa dan sebagai sumber hukum negara. Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia dinilai sangat penting bagi masyarakat Indonesia sendiri karena Pancasila dijadikan pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia dalam kegiatan manusia. Terima kasih. Baik, terima kasih Surya Gemilang. Selanjutnya, untuk si Ira, adakah ideologi yang bisa menggantikan posisi Pancasila di Indonesia saat ini? Jelaskan. Baik, yang menjadi jawabannya itu tidak ya. Karena apa? Dari perspektif hukum tidak dimungkinkan menggantikan ideologi Pancasila. Karena Pancasila tidak hanya menjadi ideologi terbaik bagi bangsa Indonesia dengan kebinekannya, tapi juga sebagai landasan bagi bangsa yang mana untuk meraih kejayaan dan kemakmuran. Nah, Pancasila juga bisa menjadi panutan masyarakat untuk menggapai prestasi bangsa yang mana membanggakan bangsa Indonesia.
ideologi Pancasila juga sebagai landasan bangsa Indonesia dan bernegara, yang mana yang dapat melindungi dan mengayomi kepentingan seluruh masyarakat, yang mana dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya dengan semangat dan saling menghormati, dan adanya sikap gotong royong ataupun saling membantu di antara masyarakat. Jadi ideologi Pancasila itu tidak bisa digantikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ira. Yang selanjutnya untuk si Daud, apa giat kalian untuk tetap melestarikan Pancasila sebagai generasi muda? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kiat atau tips untuk melestarikan Pancasila sebagai generasi muda yaitu mempererat hubungan kita dengan Sang Pencipta, yang dimana itu tertuang dalam sila pertama, itu misalnya beribadah. Yang kedua itu mengembangkan nilai berperi kemanusiaan. Yang ketiga menjaga agar tetap tercipta kesatuan di antara kita semua. 4, memecahkan masalah dengan cara musyawarah demi terciptanya sebuah mufakat. Dan yang kelima, serta demi menciptakan sosial antara yang satu dengan yang lain, yang tua dengan yang muda, yang mampu dengan yang tidak mampu. Itu sih untuk tips atau kiat untuk melestarikan nilai Pancasila yang. Terima kasih. Ya, terima kasih Daud. Baiklah, semua pertanyaan saya sudah saya ajukan. Saya kembalikan ke moderator atau ketua. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulan dari materi Pancasila yang kita bahas saat ini adalah Pancasila akan terus berada di kehidupan kita, bukan hanya di dunia pendidikan saja, dan tak bisa dipungkiri kita hidup di atas pengamalan nilai-nilai Pancasila. Sekian pembahasan materi kita mengenai Pancasila. Terima kasih.